Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cip. Apa kabar sahabat-sahabat channel Inspirasi Pendidikan? Pak Guradi doakan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, Pak Guradi kembali menjumpai sahabat-sahabat Cip untuk berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan kali ini, Pak Guradi akan membawakan materi tentang model-model pembelajaran yang direkomendasikan pada kurikulum 2013 yang masih sejalan dengan kurikulum Merdeka. Dan konten ini berdasarkan requestan dari pemilik akun Taslim yang ditinggalkan pada kolom komentar. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Ada 3 model pembelajaran yang Pak Guradi akan bahas. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kemudian yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Adapun landasan empirik dari ketiga model pembelajaran ini adalah yang pertama, banyak siswa hanya mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi ajar yang diterimanya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memahaminya. Yang kedua, sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan yang ketiga, siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Kita ke model pembelajaran yang pertama, yakni pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis, analitis, sistematis, logis atau divergen, dan keterampilan pemecahan masalah serta memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. The first one atau yang pertama merupakan aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan siswa mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, melainkan peserta didik harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. The second one, atau yang kedua, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Next, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah atau deduktif-induktif atau sistematik ke empirik. Selanjutnya kita ke pemilihan bahan pembelajaran. Yang pertama, bahan pembelajaran memuat isu-isu yang mengandung konflik atau konflik isu. Yang kedua, bahan pembelajaran yang dipilih harus bersifat familiar dengan siswa dan berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau universal sehingga terasa manfaatnya. Yang ketiga, bahan pembelajaran yang dipilih harus mendukung pencapaian tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Next, yang keempat, bahan pembelajaran yang dipilih harus sesuai minat peserta didik sehingga mereka merasa perlu mempelajarinya. Next, fokus pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, orientasikan peserta didik kepada masalah pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Next, yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, konsep dasar atau base concept. Pendidik memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendefinisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, guru menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Next, pembelajaran mandiri atau self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Dan yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Next, yang keempat, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau penugasan atau project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang ditandai dengan pengelolaan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik, termasuk pendalaman materi dari satu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Adapun ciri pembelajaran berbasis proyek adalah, yang pertama, pembelajaran ini memperkenalkan siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi hasil pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Yang kedua, dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi tugas atau proyek yang kompleks, cukup sulit, lengkap, tetapi realistik, dan kemudian diberikan bantuan secukupnya agar mereka dapat menyelesaikan tugas mereka. Dan yang ketiga, keuntungan yang diperoleh melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek atau tugas ini adalah berkembangnya kompetensi nurturan seperti kreativitas, kemandirian, kepercayaan diri, dan daya analisis. Selanjutnya, tugas guru pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memonitor kemajuan peserta didik. Yang kedua, menaruh perhatian pada tingkat kesulitan. Yang ketiga, menganeka-ragamkan tugas-tugas. Yang keempat, membuat tugas bermakna, jelas, dan menantang. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi. Dan yang selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi dan dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Selanjutnya, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Selanjutnya,
melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjuk pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Kemudian, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, selain keuntungan, juga terdapat hambatan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana guru memegang peranan utama di dalam kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Selanjutnya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Dan ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Nah, berikut beberapa contoh pemberian tugas. Ya, tugas proyek ya, Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama, mengubah syair lagu dan bernyanyi. Kemudian, bermain peran. Kemudian, menggambar dan mengarang. Menulis prosa, puisi, pantun, dan gurindam. Mengisi teka-teki. Mengajukan pertanyaan penelitian. Membuat rangkuman atau sinopsis. Next, mendemonstrasikan hasil temuan. Mencari pemecahan soal-soal matematika. Membuat soal cerita. Mengukur panjang, berat, suhu. Kemudian merencanakan dan melakukan percobaan. Kemudian merencanakan dan melakukan penelitian sederhana. Membuat buku harian. Membuat kamus. Melakukan simulasi dengan komputer. Mengelompokkan sambil mengenali ciri benda. Mengumpulkan dan mengoleksi benda dengan karakteristiknya. Membuat komik. Membuat ramalan dan berekstrapolasi. Membuat grafik, diagram, chart atau grafik. Membuat jurnal. Menyiapkan dan melaksanakan pameran. Menggunakan alat seperti alat ukur, alat potong, alat tulis. Next, praktik menjadi khatib. Kemudian, membuat poster. Membuat model seperti kotak, silinder, kubus, segitiga, lingkaran. Kemudian, menata pajangan. Kemudian, menata buku perpustakaan. Kemudian, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Melakukan wawancara. Kemudian, membuat denah. Dan membuat catatan hasil penjelasan hasil pengamatan. Kemudian, mencari informasi dari ensiklopedia, melakukan musyawarah, mengunjungi dan menemukan alamat website. Next, bernegosiasi, mendiskusikan wacana dari media cetak atau media elektronik. Kemudian, membuat cerita gambar. Next, membuat resensi buku. Mengkritisi suatu artikel, mengkaji pola tulisan sesuai artikel, menulis artikel ilmiah populer, membuat kamus, dan membuat ensiklopedia. Selanjutnya, model pembelajaran yang ketiga adalah pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning. Pembelajaran discovery atau berbasis penemuan adalah metode pembelajaran yang pertama kali dikembangkan oleh Brunner pada tahun 1966, di mana peserta didik didorong untuk mengalami, melakukan percobaan, dan menemukan sendiri prinsip-prinsip dan konsep yang diajarkan. Nah, adapun tugas guru dalam discovery learning itu adalah dalam mengaplikasikan metode discovery learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin mengubah kegiatan belajar mengajar yang teacher-oriented menjadi student-oriented. Dalam discovery learning, hendaknya guru harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historian, atau ahli matematika.
Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Next, keuntungan model pembelajaran penemuan. The first one, yang pertama, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Next, membantu siswa menghilangkan skeptisme atau keraguan-raguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Next, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Next, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang baru. Next, dapat membangkitkan curiosity, minat, dan motivasi siswa untuk terus belajar sampai dapat menemukan jawaban. Next, dapat belajar memecahkan problem secara mandiri dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis sebab mereka harus menganalisis dan mengutak-atik informasi. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Next, mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Next, memberikan keputusan yang bersifat intrinsik, situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Kemudian, proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. Next, meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. Selanjutnya, kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Kemudian, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Selain keuntungan, juga terdapat kelemahan pada model pembelajaran penemuan. Yang pertama, metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Next, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak. Mengapa? Karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Next, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Adapun tahapan pembelajaran discovery adalah, yang pertama, sajikan situasi teka-teki atau fast-link situation yang sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Yang kedua, jelaskan prosedur discovery dalam sajian masalah. Yang ketiga, minta siswa mengumpulkan informasi melalui observasi atau berdasar pengalaman masing-masing. Yang keempat, minta siswa menganalisis dan menyajikan hasil dalam bentuk tulisan, gambar, bagan, tabel, atau karya lain. Yang kelima, minta siswa mengkomunikasikan dan menyajikan hasil karyanya, misalnya dalam bentuk penyajian di kelas, menempelkan di majalah dinding, menulis di koran, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, dalam penyajian di kelas, bangkitkan tanggapan dan penjelasan siswa lain. Yang ketujuh, minta tanggapan balik atau counter suggestion dan selidiki tanggapan siswa. Yang kedelapan, hadapkan mereka dengan demonstrasi tambahan untuk mengeksplorasi lebih jauh fenomena. Yang kesembilan, ciptakan lingkungan yang dapat menerima jawaban salah tapi masuk akal. 10. Selalu minta siswa memberi alasan atas jawaban-jawaban mereka. Sajikan tugas-tugas yang berkaitan kemudian cermati dan beri balikan atas pemikiran-pemikiran yang diajukan siswa. Terima kasih. Nah, demikianlah pembahasan Pak Guru Adi tentang 3 model pembelajaran yang direkomendasikan untuk kurikulum 2013 yang masih sejalan dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sementara kita laksanakan. Nah, demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan penjelasan Pak Guru Adi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada diri Pak Guru Adi. Nah,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Salam Chip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.